Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gampang Farm TV. Menjadi seorang pengusaha ternyata tidak mudah. Banyak sekali variabel kompetensi yang harus dimiliki. Dimulai dari skill, pengetahuan secara teknis berwirausaha, misalkan kalau ternak puyuh berarti cara berternak puyuhnya, juga kemampuan dalam hal manajemen usahanya. Tak kalah pentingnya yaitu memiliki mindset dan mental menjadi seorang pengusaha. Tentunya mental dan mindset ini yang paling utama yang harus dimiliki kalau kita mau terjun berwirausaha. Sebab ada orang yang tidak tahan dengan tekanan, persaingan, sehingga lebih memilih berada di zona nyaman. Misalnya seorang yang bermental menjadi worker atau pekerja itu biasanya memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Ya, setiap bulan ada gaji yang pasti sehingga psikologisnya tenang. Berbeda halnya kalau menjadi seorang pengusaha. Kalau menjadi seorang pengusaha itu tidak bisa diprediksi. Dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau tidak untung, ya rugi. Kalau tidak bergerak, maka belum tentu mendapatkan keuntungan. Jadi, menjadi seorang pengusaha menurut saya sangat kompleks. Banyak sekali orang yang mengeluhkan ketika ingin terjun dalam berwirausaha, mengeluhkannya yaitu masalah modal. Padahal, sahabat-sahabat, modal bukan faktor paling utama dalam permasalahan berbisnis. Faktor yang paling utama dalam berbisnis adalah skill dan pengetahuan. Misalnya sahabat-sahabat, usaha budidaya puyuh ini. Banyak orang yang kapok, bahkan ceritanya itu pahit ketika menjalankan usaha budidaya puyuh ini. Tetapi ada juga orang, mungkin diantaranya saya, merasa bersyukur dan sangat menikmati dengan usaha budidaya puyuh ini. Dan alhamdulillah saya sudah 10 tahun menjalankannya. Bukan berarti saya belum pernah mengalami pil pahit, sahabat-sahabat. Saya pernah 3 kali populasi itu mati. Pernah suatu ketika ada 2000 ekor, itu 1 minggu mati karena terserang virus ND. Ya kalau dikalikan 15.000 berarti kurang lebih 30 juta itu habis seketika dalam waktu 1 minggu. Saya sudah 3 kali mengalami hal seperti itu. Belum lagi tantangan dan persaingan yang lainnya. Nah, apabila mental belum siap untuk menjadi seorang pengusaha, pasti akan kapok. Berwirausaha bukan masalah cocok dan tidak cocoknya. Namun kita harus melihat bagaimana potensi usaha itu dijalankan, apakah bisa berkembang dengan baik atau tidak sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Saya terus-menerus mempertahankan usaha puyuh ini karena di daerah saya sendiri para peternak itu jarang. Jadi sebetulnya yang paling utama dalam berwirausaha yaitu kompetitor. Jadi kalau banyak saingan itu lebih ekstra lagi ketimbang kesulitan menjalankan secara teknis dari budidaya puyuh itu sendiri. Karena kalau banyak kompetitor, tentunya itu bisa mempengaruhi harga nantinya, sahabat-sahabat. Apabila sahabat-sahabat mau beternak puyuh, sahabat-sahabat harus tahu dulu apa saja resiko yang akan kita hadapi dalam menjalankan budidaya puyuh. Nah, apa saja sahabat-sahabat resikonya? Jangan di-skip, tonton videonya sampai selesai. Yang pertama adalah, ini resiko yang paling menakutkan, yang selalu menghantui baik para peternak yang pemula maupun yang sudah senior, yaitu serangan virus ND. Meskipun virus ND ini bisa divaksin, namun pada saat ada wabah, meskipun divaksin, pengalaman saya sudah 3 kali itu bisa jebol, bisa mati. Disinilah kita harus tahu resiko dalam berternak puyuh. Apabila suatu saat datang wabah, kita harus siap.
Maka sebagai antisipasinya adalah kita harus memiliki tabungan dari keuntungan itu untuk cadangan modal memulainya. Pada saat memulainya jangan langsung sahabat-sahabat, minimal tunggu sekitar 6 bulan supaya virusnya itu benar-benar bisa steril. Risiko yang berikutnya adalah persaingan. Pada saat telur puyuh itu melimpah di areal pasar kita, maka di situ harga akan turun. Saya pun pernah merasakannya sahabat-sahabat, pukulan dari persaingan ini jatuh sekali sahabat-sahabat, kurang-kurangnya mental kita karena capek gitu. Telur kita dihargai dengan murah. Bahkan sudah murah susah juga lakunya. Apalagi kalau di kandang kita stok telurnya itu menumpuk. Ketika kita mau ngasihkan ke agen, di agen pun masih ada. Sudah harganya murah lagi. Nah, itu tekanan psikologisnya luar biasa. Di situ harus benar-benar tahu. Nah, kita harus tahu kapan siklus telur puyuh itu melimpah. Biasanya sahabat-sahabat itu di bulan Desember, terutama musim hujan. Ya. Kenapa? Karena biasanya yang suka mengirim ke luar Pulau Jawa, para peternak yang ada di Pulau Jawa, pasar utamanya kan di keluar Pulau Jawa. Nah, kalau gangguan cuaca buruk maka akan terhambat. Akhirnya akan membanjiri pasar-pasar yang ada di area Pulau Jawa itu sendiri. Sehingga telur puyuh akan melimpah dan itu berakibat harga turun. Maka strateginya kita harus menentukan jadwal apkir itu diupayakan tepat dengan waktu telur itu melimpah. Yang berikutnya tantangannya adalah dengan kondisi ekonomi saat ini yang tidak menentu, apalagi dolar terus merangkak naik, tidak stabil. Ini berakibat pada harga pakan yang tidak stabil pula, kadang naik, kadang turun. Celakanya sahabat-sahabat, pada saat telur puyuh itu turun karena di pasar itu melimpah, nah harga pakan malah naik. Disitulah banyak sekali yang merasakan pil pahit. Tapi kalau kita tahu siklusnya itu sudah biasa. Ya. Dalam bisnis pasti ada tantangannya. Nah, dalam usaha puyuh, tantangan terbesarnya di situ. Harga telur turun, pakan malah naik. Jadi kesimpulannya, resiko terbesar dalam usaha puyuh itu yang pertama adalah penyakit, yang kedua harga telur yang murah, dan yang ketiga adalah harga pakan yang naik. Jadi tiga masalah utama ini yang harus dihadapi oleh peternak puyuh. Tentunya dengan kita berdoa disertai dengan belajar dari pengalaman, insya Allah kita bisa survive dan bertahan. Malah sahabat-sahabat, saya kenapa konsisten dalam usaha ternak puyuh ini? Karena usaha ternak puyuh ini terbilang resikonya besar. Kalau resikonya besar berarti peminatnya itu kecil. Terbukti di wilayah saya sudah jarang yang beternak. Mungkin di kecamatan saya tinggal saya yang bertahan. Ya. Dengan demikian semakin sulit, resikonya semakin besar, maka peluang kita untuk mendapatkan saingan semakin kecil. Dimanapun kita berwirausaha, sektor apapun, pasti yang namanya tekanan itu ada. Tidak ada yang namanya berwirausaha itu tidak ada tekanan. Oleh karena itu, siapkan mental menjadi seorang pengusaha. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.